Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi menangkap sepasang suami istri di Denpasar karena memiliki 700 gram lebih narkoba jenis sabu-sabu. Dua rumah dan satu mobil rusak parah tertimpa tanah longsor di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Warga keturunan Tionghoa di Kuta Bandung menggelar kirap tolak bala untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek di Geria Kongco Dwi Payana Denpasar tidak hanya dirayakan oleh umat Buddha. Sejumlah umat Hindu juga datang untuk memanjatkan doa memohon berkah di tahun kelinci air. Dengan mengenakan busana khas Bali, sejumlah umat Hindu mendatangi Kongco pada hari Minggu lalu. Sarana persembahyangan berupa canang juga digunakan dalam persembahyangan ini. Rasa bersyukur, terima kasih kepada Bunda Kartun, Dewa Bumi, Dewa Langit. Ibu dari mana? Saya dari Denpasar Utara, ayah. Apa harapannya Bu kali ini, Bu? Semoga untuk keluarga diberikan rezeki, kesehatan dan lancar segala di tahun ini. Itu dah supaya kita ini memohon gini keselamatan pada Bunda Dewi gitu, dikasih keberkahan gitu. Itu setiap Imlek memang kesini? Iya, rutin saya. Kongco yang terletak di kawasan hutan bakau ini sering dikunjungi umat Hindu dari berbagai wilayah di Bali. Mereka datang untuk berdoa, memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Persembahyangan Hari Imlek tahun ini berjalan normal setelah sempat dibatasi selama pandemi COVID-19. Di Wihara Dharmayana Kuta, warga keturunan Tionghoa berdatangan dari berbagai lokasi di Bali untuk bersembahyang Imlek. Selama 2 tahun pandemi COVID-19, persembahyangan Imlek di tempat ini dibatasi untuk mencegah penyebaran virus. Kita lihat perbedaan Imlek dari tahun ini dengan tahun lalu itu pengunjung yang umat Buddha itu banyak sekali yang bersembahyang untuk di hari H ini, karena dibandingkan di tahun lalu itu di saat pandemi itu masih ada pembatasan untuk umat Buddha berkunjung ke wihara melakukan persembahyangan, dan juga kemarin di Wihara Dharmayana Kuta itu melakukan kirap itu sekeliling daerah kita itu dimulai dari tahun ini, sedangkan di tahun kemarin itu sudah tidak ada karena pandemi. Jadi beli terus mengikutinya Iya, proses saya ini. terus mengikuti ini. Hari ini emang full sembayangan sih, sembayangan langsung ke wihara. Itu aja sih. Jadi Kalau kemarin sih udah persiapan sembayangan di rumah, sekarang ke wiharanya. Beda banget, karena kan kemarin masih nuansa pandemi ya. Kalau sekarang tuh kita udah berani lah kemana-mana. Biasanya kan sebelum pandemi keliling-keliling ke beberapa kumpul gitu. Kalau kemarin itu pun salah satu aja kita pilih. Kalau sekarang kita udah berani ke berbagai rencananya.
Kini warga juga bisa menggelar tradisi kirap Imlek yang sempat dilarang selama 2 tahun. Selain di wihara, warga juga bersembahyang di beberapa kongco yang ada di wilayah Badung dan sekitarnya. Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Menjelang Tahun Baru Imlek, warga keturunan Tionghoa di Kuta Badung melaksanakan persembahyangan tolak bala pada akhir pekan lalu. Persembahyangan dipusatkan di Wihara Dharmayana, Lengguanbyo, Kuta. Ritual tolak bala diawali dengan persembahyangan di depan gerbang Wihara Dharmayana, Lengguanbyo. Para tetua memimpin persembahyangan di depan sarana upacara yang menghadap ke semua arah mata angin. Ritual ini merupakan wujud penyucian sekaligus menetralisir pengaruh-pengaruh negatif bagi manusia. Setelah bersembahyangan, warga menggelar arak-arakan mengelilingi jalanan di kawasan Kuta. Di setiap persimpangan jalan, rombongan kirap berhenti untuk bersembahyang. Ritual semakin meriah dengan penampilan 2 liong dan 5 barongsai. Kedua simbol tersebut berkaitan dengan yin dan yang atau bentuk keharmonisan hidup manusia. Yang dikatakan tolak bala itu adalah persembahyangan untuk berbagi kebahagiaan kepada makhluk yang tidak beruntung gitu lah. Jadi istilah secara kayak Bali itu adalah mecaru. Yang mana besoknya di tahun baru Imlek 2573 ini kita bisa lalui dengan penuh sukacita. Yang mana juga barongsai dan liong diartikan oleh warga Tionghoa itu bisa menetralisir hal-hal negatif. Kita sangat senang ya kalau misalnya dibiarkan seperti ini karena pandemi sudah mulai berakhir. Ya makanya memang lepas daripada masa pandemi itu inilah saatnya kita untuk membangun kembali Kuta itu dengan kolaborasi antara Bali dan Chinese ini di masa pas momennya Imlek ini Kak. Itu aja. Terus ada kesulitan enggak? Ini kan 2 tahun vakum ini barongsainya nih. Untuk tahun ini kan baru diizinkan lagi untuk melakukan atraksi, ada kesulitan enggak? Kesulitannya kemungkinan untuk anak-anak baru ya. Kalau untuk anak-anak lama masa pandemi pun kita tetap latihan, tapi dengan mengutamakan prokes gitu aja. Kirap tolak bala sempat ditiadakan selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Tradisi Imlek ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga dan wisatawan yang berlibur di Kuta. Putu Setiawan melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.